Hello, welcome back to Anthem, Andari and the Theater of the Mind. Kali ini mau ngebahas lagi tentang Healing Anthem. Gue sampai lupa ini udah part keberapa, kayaknya ini part 6 ya. Dan tamu gue super spesial. Beberapa menyebutnya adalah penyiar legenda, beberapa menyebutnya adalah master, beberapa menyebutnya adalah guru, beberapa menyebutnya adalah kakak, beberapa menyebutnya adalah best friend. Asik. Kalau gue nyebutnya apa ya? Angga aja boleh gak sih? Arlingga Panega. Yeay 102.3 FM Mania. Asik. Gitu. Gue tahu dia tuh dari suaranya dulu. Lo kurang lo tadi, anak gue manggil gue ayah sekarang. Wah, ayah banget nih. Oh iya ya. Anak lo ada berapa sih enggak? 3 3 ya? Kenapa lo pilih dipanggil ayah? Bukan Abi, bukan Papa. Enggak, kalau anak sekarang manggil apa aja sih? Ada Dedi, Dedi, Bapak, terus Ayah. Papa, Gua- Papi, Pipi. Pipi gitu kan. Mini. Aduh. Aduh. Ayah karena Kenapa? gue manggil bokap gue juga ayah dulu. Oh, gue Jadi kayak meneruskan tradisi lah sebenarnya. juga dipanggil, gue manggil nyokap gue ibu. Lo dipanggil ayah. Lo kan wanita ini lo. ya Apaan? kan? Perempuan. Androgini. Androgini. Jadi ini dulu gue pertama kali tahu Angga tuh dari suaranya. Gue Hmm. lupa itu gue SD atau SMP. Lo nggak usah bikin gue makin tua dong. Lo SD Nggak, serius gini. lo? Gue inget waktu gue SD, let's say kelas 4, kelas 5 tuh Ah. gue pagi-pagi yang siaran Vena Anissa. Nah itu lo udah ada belum? Siap, Vena berarti kan siaran paling siaran pagi paling waktu itu ya. pagi. Lo itu Gua- bareng sama Vena atau lo sebelum Vena? Kayaknya gue udah terakhir itu. Gue Oke. jadi kan zaman siap itu kan habis itu udah putus si Desta sama Daging. Daging. Nah itu gue udah mulai. Gue di belakang layar kayaknya waktu itu. Oh berarti lo sebelum mereka dong? Iya Wah jauh lah. keren banget. Iya lanjut. Iya lanjut. karena gue udah Iya. jadi ini kan. Dia sekarang- gue penyiar berita soalnya sekarang. Dia sekarang penyiar berita. Dulu penyiar radio anak muda dari tahun 92. Dari tahun 92 sampai tahun 93 sampai tahun 93 sampai 2002. sampai 2002 tuh di Prambors. Mm-mm. Oke. Terus 2002 nggak tahu kenapa gue masih ditahan di Prambors tapi jadi creative director waktu itu. Creative director. Itu kerjanya ngapain? Jabatan yang belum ada sebelumnya. Keren banget, nggak pernah ada, kayak cuma lo doang deh. Makanya kayaknya abis itu juga nggak ada lagi. Itu gimana ceritanya? Ceritanya karena gue dulu gini, waktu gue jadi penyiar gue juga kan sering bikin radio play sama anak-anak juga kan. Oh itu radio play ini sedikit Si- informasi itu kayak drama radio gitu. Drama Setiap radio. bulan puasa itu ada 30 episode. Ada sesuai balada sama- cinta Ramadan. Iya. zaman dulu kan. Lo bikin tuh. Gue yang bikin awalnya karena gue BCR ada bom. bom juga bikin Lo orang bom mikirin bikin. puasa itu. Lo berperan gak di situ? Enggak, gue di belakang layar. Gue yang ngonsepin semuanya dari awal. Gila, itu awalnya idenya tuh lo. Kita bikin di radio play tuh lo. Iyalah. Iya Kok dulu. bisa sih enggak? Ya nggak tahu Kok lo kita kepikiran gitu kita tahun saat- berapa pertama kali? 2000-an awal kayaknya, 2000 lah persisnya. Berarti itu udah deket-deket lo mau jabut tuh ya, mau jabut, gaji buta. Iya. Oke, lo udah capek siaran tuh kayak. Awalnya itu gue siaran sama Irfan. Ih keren banget Irfan Ihsan. Ya kan? Karena tuh lo Angga mikir- Irfan, Iya, itu Afternoon Show. Nama itu. siarannya apa sih? Dulu nggak ada nama, kita cuma namanya Afternoon Show doang. Afternoon Show Angga Irfan. Yes, karena gue Ansor dulu bilangnya kan. Apaan tuh? Anak sore. Anak sore, Ansor. Gue anak pernah sore. ditawarin siaran pagi, gue nggak bisa, gue bilang. Kenapa lo gak usah bangun? Nggak bisa bangun. Lo bangun jam berapa sih biasanya? Jam dulu itu? Paling pagi dulu. Paling pagi. Jam 9. Pagi lah. Jadi waktu itu mungkin tes ngelihatnya kan gue dari zaman training gue berlima. Kayak angkatan lo dulu berapa? Gue lah rame berlapan tapi 8 ya? banyak eliminasi. Gue juga aslinya 7 sih. Awalnya 7 tapi 2 tuh kayaknya. Lo 7 gini ya, gue 7 gini. Nah beda Lo berarti gini ya, kita. beda angkatan nih. Tapi kan 5 dimensi, aman. Sama, ya. Sama. Gue berlima. Jadi ada namanya gue, Angga, Irfan, Dado, Parus, ada Wis, keren. ada Flatofu alias Frapis. Nah satu lagi Ditya. Gue dosa nih kalau nggak nyebut Ditya satu. gue tahu sih. Jadi 5 orang itu Oke. dengan kalau Flat tuh dia penyiar single DJ. Dia Dia cocok banget siaran single DJ. sendiri keren. Nah. Keren. Bahasa Inggrisnya kan cus. Nah, gue sama Irfan tuh emang dari awal training kita badutnya. Jadi anak-anak tuh kalau ini gue ditanggap sama anak-anak kan. Sini lo Lo ngejokes. badut banget sih. Iya ngejokes. Ngejokes apaan dulu sampai mereka Ya jokes ketawa? 90-an lah. Apaan tuh? Jokes 90-an Misalnya, tuh misalnya. kayak Dono kesini Indro. Gila lu Indro. Gitu. bukan. ya? Jokes zaman dulu kan harus ada narasinya. Oh really? Kalau sekarang kan banyak yang cuma one liners atau apa jokesnya Oke. gitu kan. Kalau dulu ya lo harus benar-benar Cerita lo. bercerita. Dan Ingat
Apa? Anything. Cerita kayak Yang paling ini mujarab nih. Setiap lo cerita ini semua orang sampai oke. terguling-guling. Kita tes sama kru-kru kita Nggak, nih. anak sekarang nggak relate kayaknya sama jokes zaman 90-an. Ya tes lah. Jokes anak sekolah. Dia mau berangkat sekolah ceritanya. Let's say namanya Ben lah ya. Let's say Ben Kasyafani namanya nih. Enggak, ceritanya Ben. Ben mau berangkat sekolah. Iya. Terus dia udah siap-siap berangkat, hujan ya kan. Hujan deras nih. Si Ben berdoa gitu. Ya Tuhan, tolonglah aku mau berangkat sekolah gitu deh. Tolong hujannya diberhentiin dulu. Nanti aku sampai sekolah boleh deh diturunin lagi hujan. Namanya anak kecil ya kan. Dia berdoa tuh, udah selesai berdoa, amin gitu. Langsung terang cuy. Wih, hebat, berangkat nih, udah jalan nih dia dari rumahnya kan. Belum sampai sekolahnya di tengah jalan hujan tiba-tiba. Waduh. Iya, terus dia langsung berdoa. Terus bawa payung nggak? Enggak. Kasihan. Basah kuyup dong. Ya udah dia nepi terus dia berdoa lagi. Berdoa apa? Ya Tuhan, masa lo nggak tahu sekolah gue di mana gitu. Itu jok-jok zaman dulu tuh kayak gitu. Nggak relate kan lo. Tapi anak dulu tuh kayak terhibur banget deh sama jokes-jokes kayak gitu. Ada dua vampire. Ada dua vampire nih, si A sama si B ya kan. Mereka tuh kompak. Ya kayak kita lah berdua ya kan. Asik. Kemana-mana bareng gitu. Jadi setiap cari mangsa nih, cari darah. Kan mereka kan ngisep darah kan. Selalu bareng. Nah suatu hari si A sakit. Sakit kan dia kan. Pokoknya meriang gimana. Terus dia bilang sama si B, lo aja deh, gue di rumah aja gitu kan. Nah si B keluarlah dia kan. Dia terbang ke sana kemari gitu. Belum dia udah, wah pokoknya kayak gue tahu deh. Pokoknya gitu. Udah 1 jam lewat. Dia balik akhirnya kan dengan muka sedih lah. Sedih dia nggak dapet. Terus si A udah lumayan segeran nih. Sembuh. Kenapa lo? Ya gue hari ini sial kayaknya, dia bilang gitu kan. Gue udah muter ke peternakan, ke hutan, kemana, nggak dapet gue mangsa, dia bilang gitu kan. Duh kasihan juga loh. Yaudah sekarang gue nyariin deh, nanti kalau dapet gue kabarin lo. Gantian lah, dia kan capek habis terbang, istirahat dulu kan. Terbang nih si A, muter. Baru 15 menit udah balik ya kan. Darah di mulutnya penuh gitu ya si B. Si B langsung ini, gila lo. Lu cepet banget dapet, gue tadi lama banget. Terus dapet di mana gitu kan. Pokoknya langsung dicecer gitu. Terus si A dia nggak sempet terangin kan. Lo mau tahu gue dapet di mana? Ayo ikut gue, terbang nih berdua. Saat dia nemplok kan di pohon gitu kan. Nah lo lihat nggak tuh di bawah ada sapi. Terus si A bilang, iya gue lihat. Nah lo lihat gak di sebelahnya ada tiang listrik? Lihat juga, lihat. Nah tadi gue nggak lihat. Ini andalan gue tuh zaman dulu tuh. Ya kayak gitu-gitu loh. Menurut gue tuh healing paling cepet tuh nangis. Nah gue tuh kebalikan lu. Gue gak bisa nangis. Terakhir kapan nangis kayak lo? Chandler kalau di serial Friends tuh gue Chandlernya. Kenapa sih lo gak pernah? Gue gak tahu. Mungkin emosi gue habis di. Lo ketrap tuh di situ tuh. Anjir, lo mesti buka heart chakra lo. Iya nih, kayaknya kancing gue juga udah mau kebuka nih. Gara-gara perut gue. Enggak, perut aman lo perut. Enggak, jadi gini. Gue banyak trauma di zaman SMP. Wow, oke. Ya mungkin dari situ. Sama kan Chandler juga gitu kan. Oh iya, Matthew Perry. Enggak, maksudnya karakternya Oh Chandler dia gitu, gue gak tahu. Bokap nyokapnya. Gue kan nontonnya sporadis kan. Iya. Nah pokoknya intinya. Oh gitu. Lo udah bingung lagi mau nangis apa lagi, orang gue udah ngalamin ya bokap gue pisah segala macam. Kalau gue gitu, gue analisa pribadi gue gitu. Tapi waktu mereka pisah lo nangis? Enggak. Bokap gue sebelumnya itu kapan Gon juga nyokap gue nangis. Bokap gue Gon juga gue nggak nangis. Gue nangis tuh kenapa? Lihat dompet kayaknya waktu pas pandemi. Ya waktu pandemi kan nggak ada job sama sekali tuh. Itu kayaknya gue nangis tuh beneran. Gitu. Sesak nafas ya. Sesak nafas dan nangis. Nangisnya di sini. Lihat rekening gue ya kan. Berapa ya? Tipis lah pokoknya. Gitu deh ya. Jadi bokap lo meninggal umur berapa? Terus berkacita ya? Oh enggak, udah 2013. Oke, 2013 itu baru loh. Lo udah gede dong. Udah lah, gue udah punya anak dong. Udah. Oke. Nyokap lo? Nyokap lo udah cukup lama, 99. Duluan? Lebih dulu. Nyokap gue. Oh berarti lo terakhir nangis tahun 99. Ya itu kayaknya. Itu kayaknya gue terakhir sedih sih.
Itu oke. Mm-mm. Wow. Lo berarti deket sama nyokap lo ya? Enggak, itu dia. Kan lo anak pertama enggak? Nah lo kalau tahu cerita gue lo yakin lo menanya gue, guru BP gue aja nyerah dulu di SMA. Kamu besok datang lagi ya. Nyokap meninggal tahun 99 dan lo gak deket. Lo adik ada berapa? 3, Adik ada 3. Cewek semua atau cowok? cowok semua gue. Wah, lo anak pertama berarti 3 cowok semua. Mm-mm. Badung-badung gak? Enggak. Kalau secara ini enggak. Maksudnya Badung yang Kayak lu. kriminal gitu. Iya. Enggak sih. Cuma kayak lucu-lucuan aja. Lucu. Ya Beda berapa tahun? Lo anak delinquency lah, juvenile delinquency ya. apa? Kalau di psikologi juvenile delinquency. Ya Delinquency. kenakalan remaja kalau kita Oh, juvenile delinquency gue baru tahu. delinquency Gue ya. taunya itu. Apa? Adolescent apa tuh lagu Arctic Monkeys? Ada apa adolescence gitu? Apa adolescent lah pokoknya. Adolescent apa gitu? Fluorescent adolescent. Ya mungkin lebih istilah ininya. Oke, lo lahir tahun 74. Tahun Sio bulan? macan gue. Show Macan. Wih, welcome Oh to sama Show kita Sio Macan. macan. Tapi 74 ya. Ya Saya kita 84. berarti kita kelipatan 12 kan tuh kalau Sio kan. Berarti gue Astagfirullahaladzim, bisa saya beda 12 atau 24 tahun ya. Adik gue Juli kalau nggak salah deh. Tahun. Tahunnya 7 kan gue 74 dia 76. Oke, yang ketiga Apa 76 terus 77 sama. mepet banget. Iya ada yang mepet sama 80 udah. Oke, berarti tuh jaraknya deket banget dong. Lo deket sama mereka Zaman nggak? dulu gitu anak. Iya. Iya kan, Lo orang deket sama mereka nggak? Dekat. Oke. Terus lo bertanggung jawab atas mereka nggak? Suka dititipin nggak sama nyokap lo? Nggak usah gitu. Itu momen gue sedih. Momen kenapa gue benci sama bokap gue karena gue dulu yang bayarin kuliah adik-adik gue kan. Ketika Karena gue di Prambors. Ya karena bokap gue ciao. pisahnya berarti pas lo udah di Prambors udah punya duit ya? Enggak pisahnya waktu gue SMP kan. Jadi gue tuh gitu, makanya gue bilang sama lo, nanti lo nyesel kayak guru BP. Enggak gue lah. denger cerita gue. Dia nyeselnya kenapa? Enggak, cerita gue panjang. Ya nggak apa-apa, kan kita punya 2 jam. Nih, Aman. kayaknya bisa jadi 2 episode nih kan. Yoi, ide Kalau bagus. cerita gue. Enggak, tapi Series. Tapi kita bikin intinya series. Ya oke, enggak. intinya gue tuh hektik lah, turbulence banget lah remaja Oke. gue. Lo turbulence karena lo sambil biayain 3 adik lo. 3-3 kuliah bareng lagi. Kuliah di mana mereka? Lo kan pinter lo UI lo. Gue di UI. Mereka? Adik gue nggak di swasta semua. Mahal dong. Nah, itu dia. Ada yang di Gundar, ada yang di mana lagi? ABSI gitulah. Gue bayarin tuh kuliah. Semuanya. Ya iyalah. Bokap lo kemana? Tanya dong. Bokap gue kawin lagi waktu itu. Oke, tapi berpenghasilan. Dia tuh sebenarnya gini. Bokap gue itu dia tuh di bank plat merah. Punya pemerintah dan dia punya karir yang sukses. Bagus dong. Bagus, di kepala cabang dulu. Oke. Dan semuanya hancur karena dia kawin lagi. Kan dulu ada aturan itu. Aturan I see. peraturan pemerintah Iya. nomor berapa gitu yang kalau ketahuan dia kawin lagi di demosi atau dimutasi gitu. Oke, dia dimutasi kemana? Kemana-mana dibuang-buang. Tapi masih punya penghasilan kan? Ya makin dikit lah. Oke, dengan nggak cukup. anak 11 tuh dia total. Berarti gaji lo yang 2.500 per jam itu cukup. Kan udah naik. Udah naik dong. Itu kan gaji pertama. Jadi berapa tuh per jamnya pas lo biayain kuliah adik lo? Pokoknya dulu itu lo nge-MC aja ya paling minim lo dapat 500 kan ya. Iya. Kalau siaran gak terlalu direken lah siaran. Karena lo MC. Iya. MC lo sering lo. Siaran kan kita cuma buat istilahnya etalasenya kan. Yes. Ya kan? Platform. Kalau zaman sekarang. Asik. Nah, yang lo dapat duitnya banyak itu yang MC, Iya, paham. ngisi suara iklan. VO. Ya kan VO gitu. Nah, nge-MC tuh waktu itu 500.000 sekali nge-MC. Gue bisa. Lumayan tuh. Iya kan, gue waktu itu bisa nge-MC tuh sehari bisa 3. Bohong lo. Zaman itu iya. Seminggu. Gue mikir kayak seminggu 3 nih sehari 3 loh ya. Iya kan. Lo siarannya gimana? Dulu jaya-jayanya Prambors. Ya I know, tapi siarannya gimana? Enggak, maksudnya itu 3 itu kalau weekend tuh pagi gue ambil job, sore jadi nggak tiap hari. malam pensi enggak. Tapi kalau hari-hari ya mungkin cuma sekali lah kalau hari biasa. MC ya kan. partner lo siapa dulu? Irfan. Paling banyak dulu ya, Irfan. Paling the best? The best. Oh sampai muncrat gue. Iya makanya sampai sini lagi. Gue juga jadi bingung nih mau deket sampai jauh. The best. Ya Irfan lah. Oke. Saya juga sempat nge-MC tapi cuma sebentar. Oke. Gitu. Terus Terus akhirnya adik-adik lo nih mulai mandiri kapan? Lo lepas deh, gue udah gak biayain lo lagi ya karena kan lo udah lulus nih. Oh itu momen menyedihkan juga tuh buat gue. Kenapa? Enggak, maksud bukan menyedihkan, mengharukan sorry. Oke. Momen terharu tuh ketika gue diundang adik gue wisuda kan. Yang kedua?
Yang terakhir yang Oh bontot, ya? yang bontot, yang Oke. yang kedua, Itu yang setelah ketiga. kakak-kakaknya udah pada lulus. Oke, terus Tapi kalau kakaknya kan gini, kalau kakaknya, maksudnya adik gua yang nomor 2 sama nomor 3 itu gua nggak ikut dari awal kan. Oke. Artinya Sebagian masih dibayarin bokap dulu. dibayarin bokap Oke. nyokap gua. Nah kalau yang adik gua yang terakhir itu A to full Z. dari dia masuk kuliah emang gua yang biayain. Oke. Makanya ketika dia ngundang gua, dia manggil gua kak kan, bukan mas, bukan apa gitu ya. Ini ada undangan wisuda mewakili orang tua datang gitu. Gue datang. Dan di situ gue ngerasain, oh gini ya sedihnya orang tua kalau terharu lah, biayain kuliah dari awal sampai lulus gitu kan. Oke. Nah tapi kan guru BP tuh lo SMP atau SMA ya? Lo curhat sama guru BP? Dari zaman SMP gue. Nah itu kan lo belum biayain adik-adik lo. Kenapa dia nggak kuat denger cerita lo? Maksud gue ini cerita yang mana berarti nih? Ini berarti bukan cerita tentang membiayai kuliah adik-adik lo. Bukan. So what's it all about? It's all about hektiknya keluarga gue. Jadi gue tuh harus, gue kalau ke guru BP gue tuh harus pakai papan tulis gue terangin. Jadi gini, nyokap gue tuh istri kedua dari bokap gue kan. Nah dia tinggal di satu rumah sama istri pertama. Jadi gabung nih istri pertama istri kedua dengan 11 anak. Jadi istri pertama ada 11 anaknya? Enggak, istri pertama 7. Nyokap gue lebih banyak kan? Akrab lo sama yang saudara tiri? Akrab, kita gak pernah main keluar kok. Kita main di dalam aja udah cukup kan. Mau main rame. apa juga 11 ya kan. Iya lah main bola. Main bola, mau main apa gitu juga bisa lah ya kan. Oke, itu ada yang cewek? Ada, cewek itu ada 4 kalau gak salah. Oh banyak ya. Oke, terus perhatian lo kebagi. Nah itu gue kan ceritain kan sama guru BP gue. Jadi kamu tuh gimana sih keluarganya? Ya gitu deh pak. Oh cowok? Ya pak siapa dulu. Jadi gue bilang gue tuh agak jelimet pak. Kalau gue bilang nggak kayak keluarga yang lain lah. Keluarga gue tuh udah multi rasial, multi agama. Ada berapa agama di dalam situ ya kan. Jadi benar-benar bineka tunggal ika keluarga gue. Ya kan. Ada yang Indonesia Jawa, ada yang Bali. Bokap gue nggak jelas satu orang. Ada yang agama Katolik, ada yang Islam, ada yang Hindu ya kan. Ya gitu gue ceritain semuanya ke guru BP gue. Nah lo terus kenapa jadi begini-begini? Iya. Ya ini berawal dari ya semuanya ketika bokap gue akhirnya udah akrab nih, maksudnya udah hidup bahagia dengan 2 istri, dia married lagi gitu sama istri ketiga. Lo tahu kenapa dia married lagi nggak? I don't know. Pokoknya dia cabut aja gitu. Karena dia tugas di luar kota. Probably. Oke. Bisa jadi. Itu make sense loh. Make sense ya. Berat loh. Gue nggak pernah berhasil loh long distance. Bukan sama suami gue ya, sama mantan. Iya, sama mantan dulu. Selalu putus. Long distance tuh nggak semua orang bisa loh. Nggak bakal. Kalau lo tahu bokap lo nikah karena emang dia butuh, karena dia istri jauh dan dia tuh sedih sebenarnya. Dia tuh sedih loh ninggalin anaknya 11 lucu-lucu. Lo sebagai bapak ngelihat anak main bareng kompak tuh kan senengnya banget kan? Banget. Apalagi ada 2 istri. Seneng banget ya kan? Banget. Iya kan? Mainannya banyak. Terus dia tugas keluar kota. Jauh kan? Berat. Dulu belum ada video call. Nggak ada. Telepon juga masih susah, payphone. Tapi itu dia, makanya kan gue juga ke guru BP juga gue terangin. Gue nggak ngerti lah kenapa ya kan. Maksudnya gue masih SMP juga waktu itu. Terus gue akhirnya mondar-mandir lah tuh. Ntar dipegang bokap, ntar dibalikin ke nyokap balikin lagi ke bokap gitulah. Oh lo ganti-ganti, lo lebih seneng sama bokap atau sama nyokap? Nah neither. Dua-duanya gue nggak nyaman. Gini, kalau sama nyokap gue sama bokap tiri kan. Iya. Ya dong. Oh nyokap lo kawin lagi? Iya sama-sama kawin lagi. Ya bokap gue kan kawin duluan. Kalau sama bokap gue sama emak tiri kan. Jadi bukan pilihan. Nggak connect. Ya dua-duanya nggak inilah. Oke. Berarti lo spend family time lo tuh sebelum lo berkeluarga, yang paling lo ngerasa nyaman tuh ketika lo sama siapa? Your brother or your saudara tiri itu? Saudara tiri sih kayaknya. Oh gitu. Ya, yang mana? Ada beberapa, maksudnya ada kakak gue itu lumayan deket. Oke. Oh karena lo anak pertama jadi ketika lo punya kakak lo seneng. Iya. Di nyokap gue anak pertama, begitu kesana iya ada kakak gue. Gitu lah ya. Ada yang bisa gue look up gitu. Ya kalau waktu gue kecil sih tuh gue ngerasa gue I'm the happiest kid in the neighborhood. Kalau gue ke rumah temen gue kan gue akan ngeliat tuh di setiap rumah orang ada foto keluarga. Yang foto zaman itu pasti ke studio. Terus yang dengan senyum-senyum. Ya. Lo lagi ngantuk disuruh dandan. Foto keluarganya gue tuh gak ada. Oh. I have a broken home family kan. Gue duduk 4 tahun di bangku kuliah dan lo tau gak nyebut anak-anak dulu apa? Apa? Anak psikologi sendiri. Apa? Lo sebenarnya di situ bukan kuliah, lo berobat jalan. Gue nyembuhin banyak
Gue banyak nyembuhin trauma-trauma apa dengan dia sendiri. Paling berat trauma apa? Self healing lah ya berarti. Ya Self ada. healing lo berarti pas kuliah tuh ya? Ada beberapa trauma, ada kayak fobia juga ada. Maksudnya ada trauma gue, ya itu kan. Gue ada kayak trauma. Lo tuh gue paling sedih tuh kalau perpisahan. Oke. Ada anxiety Separation anxiety. separation terbalik gue. Separation anxiety Yes. ya kan. Kayak gitu-gitu. Gue juga kok. Kalau gue lebih ke fear of, gue ada trauma abandon ya. Ya. On and on, reckless abandon, Ya, something's apalagi wrong. gue lah menurut This is lo. abandonment. Gue udah ditinggalin sama bokap gue ya ada pasti perasaan. Abandonment ya. Paling sebel tuh kalau orang ditch lo tiba-tiba gitu kan. Ya Pernah kan? lo digituin? Iya nggak, maksud gue mungkin orang semua akan sebel ya kalau lo tiba-tiba ditch. Tapi gue punya, Oh, lo punya pengalaman yang bener-bener ini bener-bener Buat deep gue- banget. buat gue lo Ya, ngeditch lo- gue tuh itu udah pengkhianatan hidup lah. Oh, Jadi tuh. buat gue tuh berat kalau lo kayak ini misalnya lo janjian hari ini sama gue rekaman terus tiba-tiba lo nggak datang gitu. Itu kan sama aja kayak ngeditch gue kan. Nah, Ya dong. itu lo namanya judgmental. Iya, tapi itu kan based on Itu- experience. Iya, based on experience. Tapi Iya. kan lo ada niat untuk nge-heal itu nggak? Healing Iya. untuk supaya udahlah semua orang Nah itu yang gue coba pelan-pelan masih dengan masih teori. proses. It's still in progress. Iya. Ya, itu. Semangat. Iya, dulu gue terus lo tanya ya mana anak Prambors dulu, gue gimana ininya strict banget. Gue dulu marah-marah dulu. Iya, lo tembok bolong lo. Dia pernah bolongin tembok Prambors tuh nggak lo? Iya, Kok kan. bisa sih nggak? Warman dulu. Kenapa dia Ya itu kan karena tolak? dia ngeditch gue juga. Dia ngeditch lo kenapa? Enggak gini. Jadi dia tuh harusnya siaran hari ini misalnya siaran sore kan sama gue kan. Terus berkali-kali itu dia nggak datang siaran, alasan lah urusan kuliah atau apa. Ya gue ngerasa kalau we're in this together gitu. Lo kalau dari awal udah punya komitmen kita mau gedein siaran ini misalnya gitu ya. Lo harus inilah komit gitu. Dia, Oke. ya, gue marah lah waktu itu. Ya itu yang gue bilang. Terus temboknya lo lempar pakai lo tonjok. Gue tonjok. Tangan lo luka. Enggak lah itu Lo kan kok bisa? tembok gipsum doang. Tembok gipsum. Gue pikir juga tembok asli Gue pikir tadinya. batu bata. Iya gue pikir. Tapi lo berani banget kalau itu batu bata. Ya, Lo gue pernah sebel kan punya gue. silat? Pernah silat lo? Gue pernah jiu-jitsu sih paling. Pantesan SMA. lo. Enggak juga. Oh, bukan karena Jiu-jitsu. kesel aja lo ya. Iya. Terus Warman gimana? Dia trauma nggak kira-kira ngelihat lo? Trauma orang dia abis itu nggak mau siaran lagi sama gue kan. Sumpah Ya kan dia abis itu berhenti udah nggak mau lagi. berhenti. Kan sih. Padahal lo seneng nggak siaran sama Warman? Jujur. Loh the best itu. Besan Warman atau Irfan nih? In a way beda ininya sih. Maksud gue Oke. gini, kalau gue kan benar-benar sama Irfan dari awal tuh create afternoon show. Kalau sama Warman itu kecelakaan sebenarnya. Jadi Kenapa? Warman tuh kan dulu siaran malam. Kalau penyiar baru kan ditaruhnya Malam. malam minggu kan. Oke. Jam 11.02 tuh gue ingat slotnya penyiar baru kan. Gue sebagai mentor harusnya cuma mantau doang, cuma dengerin terus gue nelpon kalau ada, man lo tadi siaran lo begini gitu kan. Cuma gue biasanya malam minggu tuh gue habis nge-MC dulu, zaman dulu kan ada MC Kawinan. Sweet Sweet Seventeen. 17 Polonize. Yo, Polonize. Harus ada Polonize ya. Nah, gue selesai siaran, selesai nge-MC. Oke. Ya itu kan kurang lebih jam 11-an lah ya selesai nge-MC. Nah gue kan Warman saat siaran jam 11 dong. Yang harusnya gue cuma mantau doang, gue datang gitu. Dari cuma gue datang terus gue Warman kan juga dia gitarisnya Thor kan. Iya. Jadi harusnya gue nggak ikut siaran, gue siaran jadinya. Gokil. Nyanyi lo. Mentor siaran, ya nyanyi lah Warman bisa Kalau main gitar mentorin kan. dia. Ya terus gue mikir kan, nih siaran lo tuh malam minggu. Siapa yang dengerin? Gak ada yang dengerin kecuali jomblo ya kan. Ya kalau pasti nggak punya pacar. Ya udah kita bikinin show buat para jomblo. Itu jomblo sebelum dipakai gigi, sebelum ngetop lah kata jomblo itu sebenarnya kita udah pakai duluan. Apa sih artinya kalau di mata lo? Tebas jomblo itu. Eh. Ya lo nggak sesimpel lo nggak punya pasangan. Iya, maksud gue ada singkatan atau kenapa disebutnya jomblo? Itu dari teman kuliah gue dulu. Itu bahasa Sunda kalau nggak salah ya. Artinya lo nggak punya I see. jomblo gitu, Oke, nggak punya jomblo. pasangan Gitu, ya kan. jomblo. Oke. Terus? Nah terus gue pakai buat siaran kan. Oke. Ini kalau siaran sekarang nih kayaknya namanya waktu itu Warman Angga Musik Kaulah Muda Mangga Muda apalah pokoknya namanya. Wih. Ya kan? Itu ya bayangin dari siaran yang cuman artinya kan itu siaran cuman ya nggak banyak yang denger lah. Itu siaran percobaan penyiar Oke. baru. Terus tiba-tiba rame, happening. Ini kalau zaman sekarang Itu berarti malam minggu tuh apa akhirnya viral, dipindahin kan? ke sore?
Iya. Dipindahin ke sore? Dari siaran yang slotnya malam, Akhirnya pindah ke sore. pindah ke prime time loh, langsung sore. Enggak. Langsung ada sponsor, langsung buset. Nah, buset. maksudnya the best dong. Best lah. Pakai gue kecewa ketika Warman nggak datang. Kan sekali doang. Enggak, itu berapa kali waktu itu. Kan dia masih muda. Iya. Namanya juga gak muda. Kalau sekarang gue Lu minta maaf dah. gue minta maaf sama Warman langsung ya. Iya dong. Personally, sorry ya man. Gitu doang. Tapi gue Gitu doang. ya I was ya karena masih muda juga gue dulu kan, masih emosian, jadi gue udah bisa memahami lah sekarang. Baikan. Ayo siaran lagi Mangga Muda. Mangga Dia tua. Dia udah gak mau siaran lagi Dia udah kan. gak mau. Dia udah fokus balik layar juga. Iya. Dia lebih seneng balik layar. Dia gue undang tamu podcast juga gak mau. Emang. Banyak Tuh anak rahasia kecelakaan soalnya. katanya siaran. Banyak rahasia soalnya. Iya, gue ngerti sih. Apa nih, Jadi sekarang ya intinya lo udah sadar ya kalau trauma itu bisa terwariskan bahkan bukan cuma ke anak kita, tapi ke orang lain yang kita kan nyaman juga sebenarnya, ke sahabat. pasti. Jadi ketika kita It's a bad menunjukkan, influence sih. ketika itu suppress emotion gak dirilis, repress emotion gak kita latih untuk rilis, one day dia meledak. Dan itu bakal menghancurkan kita dan hubungan kita dengan orang lain. Sure. It's a ticking bomb kalau psikologi. Ticking bomb. Yes. Iya. Lagu yang lo pilih pertama tuh lagunya Lou Reed yang Perfect Day. Yep. Sedih sih gue, dia udah meninggal. Ya, lagunya juga somehow aneh ya. Sebenarnya itu menceritakan sebuah hari yang indah, perfect day. Tapi kan dia pilihan nadanya minor kan, pilihan. Jadi entah kenapa nih si Lou Reed ini kalau dengerin lagunya, pertama kali gue denger lagu ini kan nuansa minor. Iya. Tapi the story is a happy story gitu kan. Oke, lo pertama denger kapan lagu ini? Ya zaman gue siaran training di Prambors lah. Oke, ini lo nonton dari film Trainspotting? Taunya dari film Trainspotting? Enggak, sebelum Trainspotting. Oh ya? Lo emang ngefans sama Lou Reed lo? Lou Reed tuh dulu kayaknya kebanggaan penyiar-penyiar sebelumnya deh. Coba nyanyi dong. Sebelum gue. Jangan dong. Ini dikit doang lirik ya. Dikit doang. Just a perfect day. Pakai vibrato nggak usah. Pakai. Drink sangria in the park, and then later when it's get dark we go home. Ding 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 ding. Ada yang bahasa gitu kan. Oh, it's such a perfect day. Terus I'm glad I've spent it with you. Such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Udah. sebenarnya gue tau lagu itu, tapi gue nggak tahu itu lagu Lou Reed. Ya gue tau lah, karena kan itu kan soundtrack Trainspotting kan happening banget. Yang ketemu Ewan McGregor kan. Ya. Itu keren banget. Lo nggak pasti nggak nonton nggak sampai selesai itu film. Iya, gue diceritakan gue nggak nonton sampai selesai. Ini siapa aktor ini, keren banget nih mainnya. Iya kan, Ewan McGregor ya. Terus, nah gue itu taunya Lou Reed justru pas kolaborasi sama Gorillaz tahun 2010 apa 2009 gitu. Gorillaz tuh rilis album judulnya Plastic Beach, di mana dia tuh banyak berkolaborasi sama musisi lain kayak ada Snoop Dogg, ada Little Dragon. Salah satunya Lou Reed. Gorillaz juga gue nggak fans sih. Lou Reed yang sama Gorillaz keren banget. Tahu nggak judul apa? Apa judul? Some Kind of Nature. Some Kind of Nature. Suara lu tuh. Some kind of soul, some kind of mixture, some kind of gold, some kind of medicine, some chemical load. Lou Reed sama Gorillaz ya. Wah, Gue jadi pengen dengerin Gorillaz lagi. harus dong, harus. Ntar lu dengerin. Lo gue kirimin lagunya. Yang kedua ini lagunya Blur, The Universal. Yes. Kasih tau dong kenapa lagunya Blur yang The Universal. Lo pertama denger kapan? Ada kenangan apa? Di Healing Anthem gue yang ketiga yang bareng Bocil, kita punya kesamaan Healing Anthem, Blur yang The Universal. Ini gue gak nyangka dia suka ini. Dan ternyata dia nonton Blur dong waktu 2013. Gue gak nonton karena gue baru lahiran kan. Dan itu katanya lagu ini tuh lagu yang pertama dibawain. Setlistnya dia ini pertama. Lu dengerin, lu nonton. Datang lo. Ini lagu pertama dia. Gimana perasaan lo waktu itu? Pecah ya. Ya pokoknya udah kayak inilah. Itu kayak lo sama siapa ke situ? Spiritual experience banget. Gila. Gue sampai lupa sama siapa aja. Saking gue udah gak pikir, kata lo bilang, gue udah lepasin semua tuh. Pokoknya gue udah gak peduli sama siapa. Tapi lo tau gak, yang menarik adalah kalau dulu gue sukanya sama Blur, sekarang mata gue yang blur. Aduh. Umur. Terus di Universal gimana menurut lo nih? Lagu pertama dibawain lo kaget gak? Ting tenenet. Tenenet.
Tenenet. Kangen gue Gila. masa-masa itu. Ulang lah. Ya ulang lah. Gila ya. Ini Damon semuanya Albarn. harus dibahas nih. Iya loh, iya. Udah dicatat. Udah. Yang ketiga nih. Ini Oh, lagu yang lo. ketiga, Ini yang lo ketiga. nyanyi lo. Redemption Song. Redemption Song. Redemption Song. Bob Marley and the Wailers. The Wailers tuh gue baru tahu ternyata artinya tuh para ratapan ya. Wailers ya. Ratapan. Meratap. Ya, Wailers. Itu berarti ada orangnya atau maksudnya tuh si Bob Marley sama spirit-spirit yang meratap itu? Ya kan emang itu kan bandnya The Wailers. Oh gitu. Dan dia selalu bawa backing vokal kan. I see. Perempuan-perempuan Jamaika yang Pernah ketemu lo Bob Marley? enggak. Kali gue ketemu Kak. Dia meninggal tahun berapa kali? Dia meninggal karena cancer loh. Umur masih muda 31 kalau nggak salah. Redemption Song nih tahun 80 lagunya. Terus dia meninggal gue nggak tahu dan kayaknya sih nggak jauh dari 80 ya karena Nggak ini jauh, rilis dia lebih Oktober bersinar. 1980 Redemption Dia Song lagi bersinar-bersinarnya kok. was featured on Marley's final album. Lu tau nggak Judulnya tau meninggal? nggak judul albumnya? Albumnya ya waktu itu. Gue lupa. Uprising. Ya Uprising. Gila nggak? Lagi ascend tuh Itu dia. kalau nggak salah ada apa? He died the following year from cancer. Jadi Yes. dia meninggal tahun 81. Berawal dari kaki kalau nggak salah dia lagi main bola terus tiba-tiba dia sadar ada apa di kakinya Nah, kalau nggak salah. Yang gue tahu, Atau stomach cancer ya, gue lupa. yang gue deh. penasaran, yang gue percaya gitu, penyakit fisik tuh awalnya dari jiwa. Tapi kan emang Ya, dia belum menyuarakan di-solve. kemarahan ini dong. Dia tuh Jamaika. iya Jamaika kan Dia represent the country. Buffalo Soldier itu kan Buffalo sebenarnya Soldier. nenek moyang mereka kan para budak yang dibawa dari Afrika. Ya mungkin itu ada kemarahan yang udah Iya. ya gitulah. Jadi nyanyi dikit ya? Ah. Redemption Song lah, satu lagu ini aja. Pakai tadi kan Iya. All Pirates Yes They're Rabbi. Gue ngomong aja deh nggak usah Ya udah nyanyi. deh. Banyak Sold mawar. out to the merchant ships gitu kan. Minutes after they took I from the bottomless pit. Sebenarnya gue nggak hafal sih gue dulu gue nyanyiin mulu nih tiap Ya hari sama Warman. chorus. Won't you help to sing? Gimana? A song of The freedom. songs of freedom is all I ever had. Redemption song. Mantap. Yeay. Itu masih soundtrack lo sampai sekarang nggak? Dan waktu itu meaningnya buat lo apa? Dulu sih buat bercandaan gue kalau Oh, Warman ya. mau Warman. Jadi kan dulu siaran gue tuh ada ya kita Bomarlian apa Jamaikan inilah Yoman. Yoman, gitu. Kan dia Bakarman. Warman namanya Yoman. Iya, Yongga. Gua Bali Nyoman. Yo. Nyoman. Kenapa tadi di otak gue mande? Apa putu gak gue sebut lagi. Yoman gitu kan. Terus kita punya anjing dulu namanya Blanky. Ini Anjing tokoh fiktif di siaran toko gue. lucu Jadi banget. kita punya namanya. Kok lucu sih? Dia Ya ngegonggong. kan kalau radio gitu loh Iya, Theater of Theater of Mind. the Mind. Yes, Theater of the Mind. Gue punya anjing namanya Blanky. Kenapa Blanky? Karena dia Blanky mulu. Kebanyakan. Dipanggil nggak nyaut ya kan. Gitu. Ada lagunya Aku Punya Anjing Kecil. Warman dulu gitu nyanyi. Ku beri nama Blanky gitu kan. Pokoknya dia nggak senang bermain-main. Dia juga nggak suka lari-lari. Jadi dia masih kalau dipanggil Blanky kan kalau yang lagu aslinya guk gitu kan. Kalau ini nggak nyaut orang dia Blanky ya kan. Nggak penting ya. Berarti gak pernah ada tokohnya gitu ya? Nggak ada. Gak pernah anjing beneran atau back sound atau Tapi suara-suara kita sound selalu nyebut, effect. ini peliharaan kita nih namanya Blanky. Dia nggak bakal nyaut. Bener-bener ngai, gila kangen Namanya Theater banget. of Mind ya kan. Gila kangen banget sih. Itulah siaran radio tuh gak tergantikannya di situ. Iya benar Theater of Mind. Tapi bisa juga kok kita pura-pura kita punya kucing. Namanya Kinky. Hai Kinky. Hai Kiki. Tuh, lucu banget ya bulunya panjang. Nah, cuma kan ini udah visual susah. Bisa Kalau pakai AI. iya. AI. Nah, maksudnya kalau I don't know. I don't know. kalau radio kan beneran lo cuman Iya. imagination. Jadi bener-bener lo fokus audio kayak lo dengerin musik. Mm-mm. Berikutnya nih. Oasis. In a champagne supernova in the sky. Barangnya enggak? Why? Kalau Gila enggak? Pakai suara Liam. Jadi gini, gue tuh kan datang nih, gue nonton Warman, gue izin ya siaran, gue cuti karena gue mau ke Bangkok Bangkok Festival. Yeah. Nitip interview. Serius lah, interview Oasis. Terus di ruangan nih, di ruang kayak apa sih namanya?
hall apa sih? Eh, apa tuh? Ballroom di gitu lah. ballroomnya. Pokoknya ada bangku. Ada MC-nya. Cewek gitu dia bilang, "Good news, today di interview kali ini dihadiri oleh the whole band. Karena rumor has it tadinya Liam gak mau. Pokoknya berempat lah kira. Datang nih kan Andy Bell, terus ya yang Harry apa drummernya, terus si Noel. Liam mana? 3, 2, 1 dia jalan ngangkang. Tangannya gitu kan kalau jalan kan kayak lagi pasibra gitu. Bang. Wah gila. Kayak lari gendang bola gitu. Duduk kayak gini deh. Emang kayak dia gitu ya. Gue kan ada yang mau nanya, nggak ada yang mau nanya. Pada takut. Tapi ada satu media yang nanya gini, what do you think of Chris Martin? Waktu itu Coldplay lagi baru muncul kan. Tapi kan Yellow, ya? tapi rumornya itu Awal-awal adalah banget. Oasis tuh ngebully banget Coldplay. What do you think of Chris Martin's voice? Annoying. Dijawab gitu. Gue lupa yang jawab Noel kayak. Noel yang jawab gitu. Lu nanya apa ingat gak? Gue. Liam, all I know that you love LG. The logo, the symbol LG. What does that mean for you? Large gonat. Terus dia gak ketawa gitu. Iya, lempeng dia emang. Gila pakai kacamata hitam. Semua orang bertakut sama dia loh. Oasis, lo berharap gak sih mereka tuh reunion lagi? Enggak, jadi gini, kalau gue ngeliatnya kalau udah abang adik itu somehow kan lo sebenarnya lo terikat kan karena lo lahir dari Iya, rahim yang sama. sama gitu-gitu, dan mungkin juga karena, tapi kan ada juga istilah yang bilang kadang-kadang saudara lo tuh lebih ada orang yang lo nggak kenal tuh lebih deket daripada saudara lo sendiri gitu kadang-kadang, ya kan. Ini kayak sekarang gue lagi ribut sama adik-adik gue karena ada permasalahan berhubungan sama warisan lah gitu. Ya kan, itu biasa lah, ya kan. Walaupun gue posisi di sini gue minoritas, jadi ada gue against me gitu. Nah lo kan kebayang kan kalau maksud gue gini, kadang-kadang ada hal-hal yang kayak Liam sama Noel kan kita nggak tahu, kita taunya mereka ribut soal ini musik doang, tapi kan how far. Jangan-jangan ribut warisan juga. Yoi. Tapi menurut lo ada jalan keluar kan? Ada. Oke, kita tunggu ya. Kita lanjut, ini masih ada berikutnya Coldplay, barusan diomongin ya. Iya, ini sih nggak usah diterangin kayaknya. Ini kenapa Sky Full of Stars? Ya, lo nanya gue lagi, kan lo tahu semua dari lirik, dari komposisi musik, dari it's really apa ya? Kayaknya dipikirin banget sih sama Chris Martin sih menurut gue lagu ini. Chris Martin tuh ascended master sih menurut gue. Karena dia baru aja bikin lagu. Dia kayak bukan bikin lagu deh ini. Dia lebih kayak apa ya? This is a masterpiece. Dan bukan cuma sekedar lagu sih gue bilang. Ya gak sih? Mantra. Yoi, mantra. Berikutnya nih Moon River-nya Henry Mancini. Mancini atau Mancini yang bilang? Mancini dong, karena Italia. Mancini. Dan Audrey Hepburn. Henry Mancini ini dia nama aslinya tuh Enrico Nicola Mancini loh. Lahirnya 16 April 1924. Meninggalnya itu pas lo siaran Prambors. Anjir. 14 Juni 1994. 94. Was an Italian American composer, conductor, arranger, pianist, and flutist. Dia main flute juga loh. Ya. He won 4 Academy Awards, a Golden Globe, a 20 Grammy Awards, plus a posthumous Grammy Lifetime Achievement Award in 1995. Masih tetap dapat, dia udah meninggal juga. Dia aktor juga ya? Ya, dan ya kayaknya dia udah semuanya deh. Lo bayangin dulu komposer, lo nyanyi juga, ya pokoknya semuanya. Mau sih kayak gitu. Mau kayak gitu. Biar very very talented. Iya. Tapi sebenarnya gue versinya gue lebih ada beberapa versi kan lagu. Iya benar, ada beberapa versi. Lo sukanya yang mana? Sebenarnya gue lebih suka yang Andy Williams, tapi iya, oh iya bener nih. It became the theme song for Andy Williams, who first recorded it. Yes. Who first recorded it in 1962 and performed it at the Academy Awards ceremony that year. He sang the first 8 bars of the song at the beginning of each episode of his eponymous television show. Oh enggak, lagu ini sih kan sebenarnya juga very mystical kan. Ini kan kayak benar-benar suasana itu emang Amerika banget sih nih lagu ya. Moon River, terus Huckleberry Friend. Moon River. Ada tanaman Huckleberry itu. Wider than a mile, I'm crossing you in style someday. Oh dream
Maker, Dreammaker you and Heartbreaker. heartbreaker. Gue suka yang versinya Tadi Henry kemarin gue Mancini. salah, gue koreksi. Huckleberry itu ternyata dulu ada serial bukan beruang, tapi anjing, Huckleberry Hound. Jadi ada kartun, dulu ada kartun anjing namanya Huckleberry Hound. Oh, Hanna-Barbera yang bikin. keren. Masih ada nggak ya di Netflix, ada nggak sih? Ada di YouTube juga masih ada Asik, kalau gue lihat mau nonton abis ini. Huckleberry. Tapi itu kan tanaman sebenarnya kan Huckleberry friend. Enak nggak rasanya? Berry, tanaman berry, berry. makan. Dia ada di pinggir sungai gitu. Itu kan ini Wah, my Huckleberry. Gila ini keren banget lagu sih. Tapi emang kalau lo cobain ya lo lagi sendiri. Ada lagi lagu Sering yang dong. lagu Gue sering denger sendiri. Gue pernah crying anthem gue pernah Ah, lagunya iya. Moon River. Oke. Ini healing anthem gue. Berikutnya Blink-182 itu Dumpwood. Nah, itu mah nggak usah ngomong. Tenenenenenenet. Sisaan, puntungan. Puntungan. Iya. Yes. Ih, bahasa tong di Amerika nggak ada kata puntungan. Nggak ada. Cuma Dia ada di sini kata puntungan, cuy. Dia bilangnya dump. Keren ya. Berikutnya, karena lo udah lapar ya. Iya dong. Ini bisa dimakan loh. Adalah nextnya adalah Gue inget ya. Ants Marching, Ants Dave Matthews Marching, Band. yes. Lagu buat siapa nggak? Ini lagu buat Warman sebenarnya. Sumpah. Warman ini apa? Ya diantar. Pokoknya Kenapa buat dia? partner siaran gue itu kan dulu jago banget main gitarnya. Dan Iya. gue ngebayangin dia kalau manggung lagu-lagunya model begini kan. Tapi pernah bawain lagu ini? Pernah kayaknya deh. Wih. Gue sebenarnya suka lagu ya. Partnya adalah part yang nyanyi gitu ya. Oh, Apa tuh? susah Susah tuh banget. ngomongnya. Ya pokoknya itu. Red and black antenna waving, Nah, ada itu dia. gitu. Ada sengau-sengau gitu. Ada yang lose and cut and the fans not Nah, to itu dia, offend. cut. Cut. Yes. Gila. Ini lagunya Dave Matthews masih hidup loh. Dia umurnya 57. Dia lahir 9 Januari 1997. Nggak jauh dong sama umur. 1997. Makanya how do you feel? Being 50s. 50. Iya, lo udah 50 atau baru I'm mau? still 37 sih actually. Wah. Gue Jangan stuck di colong situ. nih. Yeah, I'm 50 this year. This year berarti udah sekarang tahun 2024 ya? Lo Iya. Oh iya Kan udah gua lo, Maret. udah lo. Iya, Maret. Happy birthday dong. Mana you, makannya? Yes. Ini gue mau, ini lapar banget. Apa wish lo di umur 5? Rasanya gimana? Iya, somehow sih gue juga, gue tuh nggak nganggap gue umur segitu sih. Gue jujur gue bilang gue kayak gue masih stuck di zaman terakhir gue di Prambors tuh berapa ya? 27-an kali ya. Wih, itu muda banget. Mudah banget. Sama gue juga gitu. Ada lagu Radiohead. Blame it on Sebenarnya the jujur gue black bingung star. milih yang mana sih Radiohead. Oh gitu. Lo sebenarnya paling suka yang mana Radiohead tuh? Lo suka dari tahun berapa dan kenapa? Oh dari awal gue di Prambors kayaknya waktu itu kan muterinnya apa ya Radiohead waktu itu ya. Yang standarnya High and Dry Oh, sama Creep. I'm a Karma Creep ya. Police. Karma Police ya kan. Yang mana jadinya High and Dry sih? High and Dry sih kalau Lo kayaknya gue High sih. and Dry. High and Dry. Don't leave me dry. Iya. Terakhir di Page Mode, gila. Enjoy the Anjir. silence. Terakhir nih abis ini kita makan. Ayo langsung. Gak usah dibahas nih lagi. Enjoy the silence. Orang semua tahu lah. Words like violence, break the silence, come crashing into my little harus world. denger ini sambil. Painful to me, all I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Saran Words penyajian. are very unnecessary. Saran penyajian kan kalau lo mau nyimak lagu ini tuh enak kalau lagi nyetir sendirian malam-malam terus Saran penyajian. saran penyajian. Gue taunya saran pengajian. Nggak, lagu ini tuh kalau buat gue Circumstance tuh enaknya gimana? Ambience. ambience-nya ya enggak Sambi, saran ambience. Saran Keren, ambience. Sambi. Bener, cakep tuh Sambi. Cakep ya, Sambi. Jadi, Daripada Sambo? Gue jangan dong. Gue punya ritual dulu gitu juga. Kalau gue lagi udah mulai banyak yang numpuk kan gue seneng. Lo pasti juga sama lah. Salah satu katarsis gue nyetir sendirian tuh muter-muter. Kalau zaman dulu murah kan modal 3.000 perak Iya, tuh. keliling tol. Tol dalam kota, Iya. ya kan? Sekarang berapa enggak? 10.500 kalau nggak salah selama itu. Apa-apa lah. Ter nih ya kan naik sound. Kebetulan dulu nyokap gue punya toko aksesoris mobil. Jadi gue selalu update sound gue di mobil ya kan. Banyak ceweknya nih. Gue setel lagu Depeche Mode terus juga ya semua tuh di list gue. Itu keren banget tuh. Lo nyetir tanpa tujuan aja. Gue nggak tahu mau kemana juga. Kadang gue Di Page Mode yang itu doang atau yang ada juga yang It's No Good juga gue
Yang mana? Don't Oh. say you want me, Oh, nggak don't tahu. say you need me, it's understood. Itu magic ini. Itu ngebawa banget sih loh lagunya. Personal Jesus gue tahu. Personal Itu keren. Jesus. Ya Depeche Mode sih. Keren ya. Aduh enggak, gila, thank you banget nih lo udah sharing. Tadi ya lo implicitly sih kebanyakannya cerita tentang proses healing lo. Dan ternyata itu dimulai dari lo masih kecil ya kan. Karena udah keluarganya udah langsung numpuk 2 keluarga jadi satu. Jadi ada suka duka lah di situ. Yes. Tapi kayak peaknya banget itu adalah ketika tahun 99 ya nyokap meninggal. Yeah. Ya kan. Terus yang bokap nikahnya tadi umur berapa? Yang nikah lagi? Waktu gue SMP. Oh, dia lebih kecil lagi Lebih ya kan. kecil lagi. Dan pelan-pelan welcome to the fifth dimension. Wah, gila. Kita nggak ngomongin gimana perkembangan dunia radionya. Gue pikir mau ngomongin itu juga. Katanya lu lapar. Next episode aja ya. Iya, enggak terakhir aja deh. Soalnya gue agak sedih juga sih Iya, dengan kenapa? Sedikit aja nih, kita ada waktu 2 menit. ya nggak. Radio belakangan kan juga mulai ya Mulut gitu lah. nyebut ya. Iya. Udah banyak It's saingannya kan. udah mulai downhill atau mulai sunset ya kan istilahnya. Karena udah ada media sosial kan. Iya, tapi lu sendiri dengerin radio gak sih? Kalau lo lagi ngasih arah. Dengerin. Oh ya? Gua Radio apa? Bukan radio gue. 102.2 FM Prambors Radio. Prambors gue nggak bisa lagi udah, dengerin udah. karena gue udah nggak nyambung nih apa sih anak-anak ngomongin. Ya gue dengerin paling Kiss, Oh, Kiss ya yang masih. gue masih nyambung lagu-lagunya. Geng lo tuh ya, Mahaka lah ya. Ya geng gue juga. Most tuh namanya Most kalau kan, benar ya? Most, ya. ya Most itu kan lagunya lebih ya sama sih 80s sih dia lebih juga. Tapi lo masih enjoy siaran? Honestly apa nih jawaban? Honestly dong. Siaran masih enjoy gue. Tapi karena format gue kan sekarang lebih ke berita kan. Mungkin gue harus adapt. Tapi gue udah mulai ini sih, udah mulai get the hang. Musiknya dikit banget. Enggak, musiknya lumayan Tetap. juga. Cuma formatnya berita jadi lo nggak bisa. Iya, set nggak yourself kayak free. dulu. Cuman enaknya sekarang program director gue itu ngarahinnya gitu. Lo boleh maksudnya ini politik, news and everything. Tapi gaya lo aja. Jadi kan gue lebih. Oh Ya udah. Udah mulai enak dong. Udah mulai enak. Oke. Tapi lo pengen nggak ada kayak sisi Angga yang brutal tuh muncul lagi di permukaan? Mau banget. Yeah, welcome to the fifth dimension, bro. Tunggu panggilan gue selanjutnya. Yes. Oke. Siaran tuh ketika lo datang ke ruang siaran dan lo nggak mesti mikir ya udah just be Yourself siaran yourself. tuh. Studio siaran tuh bener-bener playground kita. Iya. Enggak, thank you banget. Semoga lo sukses Yoi. terus. Gue sih pengen banget ngundang lo lagi. Kita ngomongin hal yang lain lagi tentang anak muda or anything tentang teknologi maybe or Yes. politics, sure ya kan. Seru kan. Sukses terus siaran radionya. Sukses terus yang urusan Dengerin sama. siaran pagi gue ya di Most 105.8. Iya, asik. Promo Dan dikit boleh dong. Boleh lah. Promo. Sama follow Instagram dia juga ntar ada. Iya, Gitu, oke. Follow Instagram gue juga. Dan semoga kerjaan lo yang lain selain siaran yang berhubungan dengan pemerintah segala macam itu lancar juga. Amin. Main-main lah sering-sering. Iya dong. Supaya makin mantap fifth dimension apa tuh istilahnya? Iya, Anthem, Mandarin Theater of the Mind on the Fifth Oh, Dimension. and the Theater of the Mind. Iya, lama-lama ntar welcome to the Fifth Dimension gitu. Oke. Thank you so much for watching. Kalau ada yang mau ngasih komen, silakan lah. Komen apapun kita terima. Tapi kalau bisa komen yang sesuai sama Fifth Dimension ya, which is all good. Yes. Thank you Angga waktunya. Angganya pamit kalau gitu. Lo pamit sendiri? Pamit lo gimana biasanya? Udah Angga signing off aja. Oh gitu, ya udah. And see you. Angga signing off. See you guys. Bye-bye. Asik. Dan kalau ada yang mau email mungkin mau cerita panjang proses healing lo atau healing anthem lo, silakan email ke anthemtheaterofthemind@gmail.com. Kalau gitu Andari Agus juga pamit. See you again on the next episode of Anthem, Andari and the Theater of the Mind. Bye. Bye.